Baik, pada video kali ini, kelompok kami akan menganalisis baik secara fundamental maupun teknikal emiten sektor barang konsumen primer di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Hafiz akan menjelaskan hasil analisis saya secara fundamental dan teknikal pada saham PT Indo Fusi BPTBK yang merupakan market leader pada industri FMCG. Dalam menganalisis fundamental perusahaan, secara sederhana saya menggunakan tiga jenis rasio keuangan yaitu profitability, liquidity, dan solvability ratio. Baik, selanjutnya, pada profitability ratio, perusahaan menunjukkan kinerja yang cukup baik selama 2020 hingga 2024, di mana ROE sebesar 17,51% dan LOA 11,21% yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas dan aset. Namun, NPM di angka 6,51% masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang menunjukkan perlu peningkatan efisiensi pada manajemen perusahaan. Pada rasio likuiditas, current ratio sebesar 3,78 dan quick ratio sebesar 3,14 yang mencerminkan aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas membaik secara konsisten sejak 2021 dengan stabilitas antara current dan quick ratio menunjukkan perusahaan tidak bergantung pada stok barang. Selanjutnya, pada rasio solvabilitas stabil dengan debt to equity ratio sebesar 0,93 dan debt to asset ratio sebesar 0,34 yang menunjukkan tingkat utang perusahaan masih dalam batas wajar. Penurunan debt to equity ratio di 2024 mengindikasikan pengurangan ketergantungan perusahaan pada utang perusahaan. Selanjutnya, untuk teknik analisis prediksi saham INDF pada periode 1 bulan ke depan dengan menggunakan time frame daily, pergerakan harga membentuk pattern falling wedge di mana harga saat ini berada pada area resistance pattern tersebut yang memberikan kecenderungan untuk break pada resistance. Hal tersebut diperkuat oleh indikator MACD yaitu garis MACD line memotong garis sinyal line yang mengindikasikan bahwa tren pergerakan harga akan berubah. Target price terdekat dalam 1 bulan ke depan ada 12.200 yaitu pada resistance pertama yang juga berada pada lower high pergerakan harga pada pattern tersebut. Selanjutnya, pada prediksi harga saham INDF untuk 3 bulan ke depan dengan menggunakan time frame daily juga menunjukkan pattern falling wedge. Jika harga mampu menembus resistance 1, maka pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan menuju level harga resistance kedua, tepatnya pada level 12.850. Pada area tersebut, investor disarankan untuk melakukan taking profit atau menjual secara parsial saham yang dimilikinya. Karena pada area harga tersebut merupakan area psikologis pelaku pasar akan menjual sahamnya karena telah mencapai area puncak dari pattern falling wedge. Selanjutnya, untuk prediksi harga saham INDF pada periode 6 bulan ke depan dengan menggunakan time frame weekly, terdapat pola double bottom yang merupakan jenis pattern bullish continuation di mana saat ini harga sedang mengalami koreksi sehat pada area neckline pattern dengan volume koreksi yang cukup melemah. Target price berdasarkan pola tersebut adalah 14.000 yang didasarkan pada rentang kedalaman bottom kedua, kemudian diukur pada area neckline pattern tersebut yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, untuk prediksi harga dalam 1 tahun ke depan dengan menggunakan time frame monthly, candlestick berada pada area klasik resisten. Selain itu, pada indikator Bollinger Band juga menunjukkan bahwa candlestick berada pada area upper band yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga saham dinilai overbought oleh pelaku pasar, sehingga pergerakan harga saham akan mengalami penurunan. Hal tersebut juga diperkuat dengan indikator MACD yang berpotensi menunjukkan sinyal transisi tren harga dikarenakan MACD line berpotensi memotong sinyal lain yang mengindikasikan bahwa harga akan mengalami koreksi dalam jangka waktu dekat. Perkenalkan, saya Angelica Laveta dengan NIM 67846. Pada video kali ini, saya akan memberikan analisis saya secara fundamental dan teknikal pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di sektor konsumen primer di Indonesia. Secara fundamental, saya menggunakan 4 rasio untuk mengukur kinerja perusahaan Indofood. Dari rasio likuiditas, terlihat pada grafik bahwa terjadi peningkatan pada current rasio dan quick rasio sebesar 1,92 dan 1,45 pada tahun 2023. Kemudian dari sisi rasio solvabilitas, grafik menunjukkan bahwa debt to equity rasio dan debt to asset rasio mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hutang perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya. Kemudian dari sisi profitabilitas, return on asset dan return on equity meningkat masing-masing menjadi 4,37% dan 13,76% pada tahun 2023. Namun, net profit margin mengalami penurunan sementara yang dapat disebabkan oleh adanya tekanan pada harga jual produk. Dari rasio nilai pasar, terjadi penurunan sementara pada rasio EPS dan penurunan tajam pada PE rasio. Namun, secara keseluruhan, Indofood memiliki kondisi fundamental yang baik dengan kinerja keuangan perusahaan yang stabil. Selanjutnya, untuk analisis teknikal, pada prediksi harga saham INDF untuk 1 bulan ke depan, tren harga saham INDF berada pada fase bullish, dengan struktur harga yang tidak membentuk pola lower low. Indikator MACD menunjukkan garis MACD berada di atas sinyal line, yang mengonfirmasi adanya sinyal bullish. Namun, jika volume perdagangan lemah, harga berpotensi terkoreksi ke level resisten sebelumnya di 7.800 sampai 7.900. Pada prediksi harga saham INDF untuk 3 bulan ke depan, pergerakan harga diprediksi sideways pada rentang 7.800 sampai 8.300 dengan indikator MACD menunjukkan momentum bullish yang melemah mendekati garis nol. Jika garis MACD turun di bawah sinyal line, ini menjadi sinyal pelemahan lebih lanjut. Kondisi ini mencerminkan terbatasnya pergerakan harga dalam jangka menengah. Pada prediksi harga saham INDF untuk 6 bulan ke depan, saham INDF cenderung melemah dan bergerak sideways panjang, karena harga menyentuh resisten di 8.075. Indikator Bollinger Bands menunjukkan kondisi overbought, dengan candlestick menyentuh upper band, dan ini mengindikasikan potensi koreksi lebih lanjut pada jangka menengah. Pada prediksi harga saham untuk 1 tahun ke depan, harga mendekati resistance di level 8.500 sampai 9.000,
dengan kondisi overbought pada indikator Bollinger Bands. Sinyal MACD masih bullish, tetapi kondisi momentum melemah sehingga risiko koreksi ke 7.000 meningkat jika gagal breakout. Jika berhasil menembus resistance, harga berpotensi naik ke 9.500 sampai 10.000. Keputusan terbaik adalah menunggu konfirmasi breakout untuk membeli lebih banyak saham. Sementara bagi yang ingin mengambil keuntungan, kondisi saat ini cocok untuk menjual sebagian saham. Saya Nasya akan menjelaskan untuk analisis fundamental dan teknikal dari GOOD. Secara fundamental, dari rasio likuiditas dapat dilihat bahwa current ratio dan quick ratio mengalami peningkatan, sehingga GOOD memiliki current asset yang baik untuk menutupi current liabilities-nya. Secara solvabilitas, debt to equity dan debt to asset ratio juga mengalami penurunan yang berarti GOOD semakin tidak bergantung pada utang untuk mendukung ekuitasnya. Namun, dari profitabilitas ROA, ROE, dan net profit margin mengalami peningkatan yang dapat menghasilkan laba bersih yang besar dan menunjukkan efisiensi GOOD dalam mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitasnya. Dan terakhir, nilai pasar, EPS yang mengalami peningkatan menunjukkan peningkatan laba bersih per lembar saham biasa yang beredar. Dan P/E rasio yang turun berarti menunjukkan bahwa investor kurang bersedia membayar lebih banyak untuk setiap laba bersih per lembar sahamnya. Maka demikian, secara fundamental, GOOD saat ini sudah baik. Kemudian untuk investasi saat ini cocok dilakukan karena prospek masa depannya yang bagus. Dalam 1 bulan ke depan, pada time frame one day, saham GOOD menunjukkan pola lower high dan indikator MACD memberi sinyal bearish. Jika harga bertahan di atas 368, ada peluang rebound ke 420. Bagi yang sudah punya saham, bisa hold dan sell di 420. Sementara yang belum bisa buy di area support 398 sampai 380. Untuk 3 bulan ke depan, time frame one day, saham diperkirakan bergerak antara 375 sampai 440. Jika harga mendekati support 375 sampai 375, ada peluang bouncing, terutama dengan kondisi oversold pada stock hektik. Yang sudah punya saham bisa hold dan sell di 440, sementara yang belum bisa buy on weakness di support tersebut. Dalam 6 bulan ke depan, time frame-nya 1 week, saham diperkirakan bergerak antara 360 sampai 450. Yang sudah punya saham bisa hold dan sell di 450, sedangkan yang belum bisa buy di area 390 sampai 370. Dalam 1 tahun, time frame-nya 1 week, pola decreasing triangle menunjukkan potensi penurunan dengan RSI di area overbought dan MACD mendekati dead cross. Jika support 370 sampai 380 bertahan, ada peluang rebound ke 480. Yang sudah punya saham bisa hold dan sell di 480, sementara yang belum bisa buy di 370 sampai 380. Perkenalkan, saya Keisha akan menjelaskan hasil analisis fundamental dan analisis teknikal saham PT Mayora Indah. Untuk analisis fundamentalnya, current rasio PT Mayora Indah mengalami penurunan di tahun 2023, namun tetap menunjukkan likuiditas yang baik. Selanjutnya, untuk quick rasionya mengalami kenaikan menjadi 1,95 yang mencerminkan perbaikan likuiditas aset liquid tanpa persediaan. Dari sisi utang, debt to equity ratio dan debt to asset rasionya sama-sama mengalami penurunan, di mana hal ini menunjukkan pengelolaan utang yang baik dengan resiko keuangan yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk profitabilitasnya meningkat secara signifikan pada tahun 2023. Dapat dilihat dari ROA, ROE, dan net profit margin, di mana ketiganya mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan pengelolaan biaya. Selanjutnya, untuk earning per share naik dari 9,38 ke 38,87 dan P/E rasionya naik dari 33,27 menjadi 45,47. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap pertumbuhan laba di masa depan. Secara keseluruhan, saham MYR ini menunjukkan perbaikan kinerja keuangan dan profitabilitas yang kuat pada tahun 2023. Untuk analisis teknikalnya, saham MYR ini saat ini berada di level 2.730 setelah mengalami koreksi dari tren naik sebelumnya. Untuk proyeksi 1 bulan ke depan, pergerakan cenderung bearish, didukung oleh sinyal teknikal seperti dead cross pada indikator MACD dan histogram merah yang menunjukkan pelemahan momentum. Jika harga tidak mampu bertahan di support 2.550, potensi penurunan menuju 2.400 sangat mungkin terjadi. Namun jika terjadi rebound, target kenaikan bisa mencapai resistance di 2.800 hingga 3.000. Dalam 3 bulan ke depan, saham MYR ini kemungkinan akan bergerak sideways hingga bearish, terutama jika harga gagal menembus resisten 2.800. Namun jika breakout terjadi, harga berpeluang menguji resisten kuat di 2.900 hingga 3.000. Kemudian untuk proyeksi 6 bulan ke depan menunjukkan potensi konsolidasi dengan peluang breakout menuju 3.200 hingga 3.400. Asalkan resisten di 2.900 hingga 3.000 berhasil ditembus. Sebaliknya, kegagalan menembus resisten tersebut dapat membawa harga kembali ke support di 2.400 atau lebih rendah. Selanjutnya untuk proyeksi 1 tahun, pergerakan saham MYR ini akan dipengaruhi oleh pola descending triangle. Jika breakout terjadi di atas 3.000, tren bullish jangka panjang akan membawa harga ke 3.400. Namun jika support di 2.200 ditembus, maka tren bearish akan dominan dengan potensi penurunan hingga 1.600 sampai 1.800. Strategi terbaik adalah memantau level kunci untuk buy on breakout di atas 3.000 atau buy on dip di area support dengan cut loss di bawah 2.000.
Perkenalkan, nama saya Jason Gracia. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan Unilever Indonesia Tbk atau dengan emiten UNVR. Unilever sendiri adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen seperti makanan, minuman, perawatan pribadi, dan produk rumah tangga. Berdasarkan analisis fundamental yang saya dapatkan, aset perusahaan dikelola dengan baik dengan peningkatan likuiditas dan pengelolaan piutang serta persediaan yang efisien yang memperkuat arus kas dan stabilitas keuangan meskipun tantangan global tetap ada. Dari sisi liabilitas, Unilever menunjukkan pengelolaan kewajiban yang baik, terutama pada pengelolaan liabilitas jangka pendek, namun peningkatan kewajiban jangka panjang yang terkait dengan imbalan kerja seperti dana pensiun perlu diwaspadai sebagai indikasi dari kewajiban masa depan. Perubahan pada ekuitas menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan laba untuk investasi atau pembayaran dividen yang meskipun menunjukkan ekuitas merupakan langkah strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Rasio keuangan juga mendukung ini, di mana perusahaan dihargai lebih murah atau lebih rendah dibandingkan industri dalam beberapa metrik seperti price to earning dan price per sale yang menunjukkan bahwa sahamnya lebih terjangkau dan menarik untuk investasi jangka panjang. Pada prediksi saham 1 bulan ke depan, ditemukan bahwa dengan metode MACD, garis MA dalam periode 5 hari memotong MA dalam periode 20 hari dari bawah mengindikasikan potensi pembalikan bullish. Harga prediksi dari saham Unilever pada periode 1 bulan ke depan diprediksi akan naik ke 2.130 dan untuk keputusannya disarankan untuk membeli saham Unilever saat harga masih di bawah nilai wajar. Selanjutnya, untuk prediksi saham 3 bulan ke depan, indikator MACD kami menemukan bahwa terdapat sinyal bearish crossover yang mengindikasikan potensi pelemahan jangka pendek. Dalam 3 bulan ke depan, harga diperkirakan bergerak dalam pola konsolidasi jika support 1.800 ditembus. Risiko pelemahan lebih lanjut dapat terjadi. Dan untuk rekomendasi yang dapat diberikan adalah hold bagi pemegang saham hingga ada konfirmasi arah yang lebih jelas. Selanjutnya adalah untuk buy untuk investor baru jika harga mendekati 1.800 disertai peningkatan volume transaksi. Untuk prediksi saham 6 bulan ke depan, analisis Bollinger Bands, harga mendekati garis tengah menandakan fase konsolidasi. Jika tidak ada perubahan fundamental signifikan, harga diprediksi akan konsolidasi dengan potensi turun ke support 1757 sebelum mencoba kembali ke resisten 1980. Dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah hold posisi saat ini, lalu lakukan aksi beli jika harga mendekati support 1757 atau muncul sinyal bullish dari indikator lain. Dan yang terakhir untuk analisis saham UNVR, ada pola double bottoms di mana terbentuk di support kuat pada 1757 menjadi sinyal pembalikan tren ke atas. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk buy saham Unilever saat ini karena adanya potensi kenaikan signifikan dalam 12 bulan ke depan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa saham UNVR memiliki potensi baik untuk investasi jangka panjang, terutama dengan sinyal bullish yang kuat pada prediksi tahunan. Namun untuk jangka pendek hingga menengah, investor perlu berhati-hati terhadap saham ini karena fluktuasi yang masih tinggi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.